الحمد لله الذي خلقنا في أحسن تقويم وهدانا إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو العلي الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام. أما بعد، أيها المسلمون والمؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithalil awamir wajtinabin nawahi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya dalam kehidupan di dunia ini. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dunia ini sebagai tempat lahan untuk kita nanti mendapatkan hasil di alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala utus para nabi, para anbiya wal mursalin untuk mengenalkan manusia kepada penciptanya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan, dilahirkan di tengah-tengah masyarakat yang carut marut, di mana mereka tidak mengenal penciptanya. Mereka hidup dalam keadaan jahiliyah, kebodohan, bodoh dari segala hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah di tengah-tengah mereka, maka kemudian manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala dan punya harapan nanti setelah kehidupan di dunia ini mereka akan melanjutkan kehidupan di alam kubur, di alam sirat, di alam mahsyar, dan di alam akhirat. Beruntung atau tidaknya kehidupan manusia di alam-alam selanjutnya ditentukan oleh kehidupan di dunia ini. Hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan warisan berupa harta benda apapun. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menunjukkan manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala, beliau mewarisi yaitu berupa petunjuk sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ada syarat, yaitu harus mentaati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian semuanya mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka taatilah aku. Syarat mutlak untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentaati apa yang menjadi sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Maka orang-orang umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti apa yang menjadi sunnah Nabi ini telah dijamin oleh beliau, yang mana jaminannya jelas, yaitu kehidupan yang bahagia di akhirat. Sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan,
kecuali yang menolak, yang tidak mau masuk ke dalam surga. Maka para sahabat bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Surga itu enak, surga itu nikmat, surga itu tempat yang tidak ada kesedihan sedikit pun. Wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepada aku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka, ingkar kepadaku, maka dia enggan masuk surga. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, mentaati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keutamaan yang besar dalam agama ini. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka berarti dia cinta padaku. Bukti bahwa seseorang cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dia akan mau menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Islam memiliki corak tersendiri. Islam punya aturan dan syariat tersendiri, sehingga Islam ini telah sempurna, telah suci. Maka siapapun yang menjalankan aturan-aturan dalam Islam, maka dia termasuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kepada baginda Nabi adalah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan barang siapa menghidupkan sunnahku, dan barang siapa mencintaiku, maka dia akan berada di surga bersamaku. Jaminannya adalah surga. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid." Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku di saat rusaknya umatku, maka dia berhak mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Wa fi riwayatin ajri syahidin, dalam satu riwayat yaitu 1 orang mati syahid. Hadirin yang mulia, begitu besar keutamaan orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam aspek kehidupan yang manapun beliau bisa dicontoh, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh buat kamu semuanya. Maka dimanapun kita berada, apapun kegiatan kita, apapun profesi kita, kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ada di sana. Dalam mengurusi keluarga, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang suami yang sangat mencintai istrinya, seorang ayah yang sangat mencintai anak-anaknya. Dalam urusan pemerintahan, beliau adalah pemimpin yang paling adil. Beliau adalah pemimpin yang sangat mencintai umatnya. Beliau menomorsatukan kepentingan umat daripada pribadi beliau sendiri. Dalam urusan perniagaan, beliau adalah pedagang yang paling jujur. Beliau orang yang sangat jujur, sehingga dagangannya menjadi berkah. Dalam urusan apapun segala macam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah patut kita contoh dalam kehidupan kita. Maka mengikuti dan mentaati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi syarat untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, karena memang beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang figur, seorang pemimpin yang patut dicontoh dalam segi aspek apapun. Baik itu dalam jasadiyah beliau, yaitu sunnah beliau surah beliau dari atas rambut sampai ujung kaki, bagaimana kita mengikuti cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam sirahnya, kehidupannya, cara kehidupannya, akhlak beliau, ataupun dalam sarirah, fikir beliau setiap waktu dan setiap saat, yang mana beliau pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Dan Tuhanmu akan memberikan apa saja yang kamu inginkan Muhammad, asal bisa menyenangkan hatimu saja. Kalau engkau ingin harta benda, Allah akan berikan gunung Uhud menjadi emas, diberikan kepadamu. Kalau engkau ingin jabatan, maka Allah akan jadikan engkau raja di dunia ini.
Dan kalau engkau ingin istri cantik, tinggal pilih. Ini tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena fikir beliau tidak ke sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tawaran yang sangat menggiurkan itu, beliau menjawab, "Ya Rabb, la arda walau wahidan min ummati finnar." Ya Allah, walaupun engkau tawarkan harta benda kepada saya, gunung jadi emas diberikan kepada saya, engkau berikan saya pangkat dan jabatan, engkau jadikan saya raja di dunia, engkau berikan istri-istri cantik kepada saya, semua itu ya Allah tidak akan bisa menyenangkan hati saya kalau saya lihat satu saja dari umat saya ada yang masuk neraka ya Allah. Ini yang difikir beliau siang dan malam, bagaimana umatnya selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau faham bahwa kesusahan-kesusahan dunia ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan kesusahan-kesusahan yang akan terjadi di akhirat. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjunjung tinggi, untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin.